Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Sekte Terkuat MTL Chapter 1977 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 3 Maret tahun 2023 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A plus A dark mode, of perbaikan kata. Misi legendaris. Setelah mendengar perintah itu, Jun Changqiao membeku di tempatnya. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan misi utama, misi sampingan, misi tersembunyi, dan misi epik, tetapi dia belum pernah menerima misi seperti itu. Mendesah. Sistem menghela nafas, berhentilah bersembunyi, mari kita letakkan kartu kita di atas meja. Sebenarnya, selalu ada misi legendaris, tetapi karena terlalu sulit dan persyaratannya sangat keras, tuan rumah tidak pernah memicunya. Dia, Tui, Jun Changqiao berkata, entah itu pengaturan sementara, atau kamu tidak tahu. Omong kosong. Sistem berkata, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Kamu adalah alat untuk mengeluh, kata Jun Changqiao lugas. Jangan katakan itu. Dari situasi sebelumnya, Gou Sheng benar. Sistem yang selalu bisa berbicara bahasa manusia bukanlah sistem yang nyata. Paling-paling, itu adalah alat penjual dan obrolan. Alat itu bergetar karena marah. Jun Changqiao terlalu malas untuk membantahnya dan buru-buru membuka panel misi. Panel pengenalan misi legendaris sangat mewah, langsung mengalahkan panel misi utama, misi sampingan, dan misi epik. Saya merasakannya. Jun Changqiao menutup matanya dan merasakan dengan hatinya, kekuatan Krypton memanggilku. Ada banyak kata yang tertulis di misi legendaris, setidaknya satu bab besar. Untuk menghindari penghitungan kata, singkatnya, itu harus diselesaikan dengan partisipasi patriark dan seluruh sekte. Petik 2, Jun Changqiao berkata, seluruh sekte harus berpartisipasi, layak untuk misi legendaris. Misi tersebut juga menjelaskan secara rinci bahwa jika berhasil diselesaikan, semua peserta akan menerima hadiah, adapun hadiahnya bervariasi dari orang ke orang. Kemudian, misi apa? Sederhananya, itu untuk mengumpulkan kekuatan sekte dan mendapatkan harta karun yang tersembunyi di jurang keputusasaan. Itu sangat mudah, sangat jelas. Tentu saja, mata Jun Changqiao membara, ada harta karun yang tersembunyi di sini. Dia mengeluarkan peta area bintang, menentukan area, dan berkata dengan ekspresi serius, ikuti aku, jangan berpisah. Iya, semua orang menanggapi. Tidak banyak senior dan murid yang masuk kali ini, tetapi mereka semua adalah elit sekte, seperti Gu Zhaoxi, raksasa hitam putih, Lu Qianqian, Li Qingyang, dan lainnya. Adapun murid lainnya, mereka berada di dunia abadi. Kali ini, Jun Changqiao telah mengaktifkan transformasi pasir. Oleh karena itu, kekuatan seluruh sekte dapat dikeluarkan kapan saja. Jian Guixu dan Gu Tianxing juga mengikuti. Lansia. Jun Changqiao mendesak sambil berjalan, apapun yang terjadi nanti, jangan lakukan apapun. Biarkan kami menanganinya. Keduanya bukan anggota sekte sepanjang masa, tetapi mereka adalah sekutu. Dia tidak ingin mengusir mereka, dan dia juga takut itu akan mempengaruhi tingkat penyelesaiannya. Dengan demikian, dia hanya bisa mengizinkan mereka untuk mengikuti, tetapi tidak berpartisipasi secara langsung. Baiklah, Jian Guixu dan Gu Tianxing setuju. Jurang keputusasaan. Di area terlarang alam semesta atas. Lokasinya sangat jauh, dan karena penghalang tak terlihat, sepertinya sengaja dipisahkan. Seniman bela diri yang normal tidak akan berani datang ke sini karena mereka akan merasa putus asa saat mereka masuk. Jika bukan karena peta yang menandai tempat ini, Jun Changqiao pasti tidak akan datang ke sini untuk bersenang-senang. Apalagi, setelah berjalan lama, dia masih belum melihat sumber daya apapun. The Despair Abyss pernah menyembunyikan sumber daya yang tak ada habisnya. Dalam perjalanan, Jian Guixu berkata, nanti, karena penambangan yang berlebihan, itu dikosongkan puluhan ribu tahun yang lalu dan menjadi reruntuhan yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Sayang sekali, Jun Changqiao berkata, kami terlambat. Mengapa dia tidak menebak bahwa harta itu akan digali oleh orang lain terlebih dahulu? Alasannya sederhana. Jika harta itu hilang, membawa murid tidak akan memicu misi legendaris. Brengsek. Sistem mengeluh, apakah ini spoiler? Untuk mengatakan bahwa mereka terlambat, artinya sederhana. Jika mereka datang puluhan ribu tahun sebelumnya, mereka tidak hanya dapat memperoleh harta karun, tetapi mereka juga dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar di jurang keputusasaan. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Hus-wus. Angin dingin bertiup. Itu sangat sunyi. The Despair Abyss adalah wilayah bintang yang relatif independen.
Tidak hanya ada meteorit dan galaksi, tapi juga ada pesawat yang tersebar. Sayangnya, mereka semua mengering. Tidak ada sumber daya atau asal-usul, jadi para murid sekte sepanjang masa tidak tahu harus mulai dari mana. Kakak senior kedua, di pesawat yang dipenuhi pasir kuning, Su Xiaomo bertanya dengan suara rendah, apakah akan ada harta karun di tempat terkutuk ini? Jangan tanya, Li Qingyang menjawab. Oh, Su Xiaomo menutup mulutnya. Jun Changqiao duduk di ruang terbuka. Dia mengeluarkan peta yang terukir dari sisa gulungan dan mempelajarinya dengan cermat. Area yang ditandai telah ditemukan. Apakah ada rahasia? Kepala keluarga, Sangguan Sinyao menunjuk ke suatu tempat di peta dan berkata, susunan pesawat-pesawat ini, bukankah mereka terlihat seperti binatang iblis? Mata Jun Changqiao berbinar dan berkata, ya, benar. Jian Guixu berkata, peta wilayah bintang mungkin berisi semacam fenomena astronomi. Patriark Jun, sebaiknya Anda mencari seseorang yang mengetahui Feng Shui untuk menafsirkannya. Tahu Feng Shui, Jun Changqiao segera memikirkan ayahnya, jadi dia memintanya untuk keluar dari dunia abadi. Itu benar, Zhang San, yang mahir dalam ramalan, dengan cermat memeriksa peta wilayah bintang. Dia menunjuk ke area yang disebutkan oleh Sangguan Sinyao dan berkata, dari pengaturan pesawat, itu seharusnya Evil Return. Kembali jahat, itu adalah binatang iblis purba dengan kepala naga, tubuh kuda, dan kaki sisik. Bentuknya seperti singa. Dari uraian ayahnya, Jun Changqiao memikirkan Pixiu. Kemudian dia dengan hati-hati mengamati susunan pesawat. Itu memang sedikit mirip. Pengembalian jahat berarti keberuntungan. Zhang San berkata, dari sudut pandang Feng Shui, seharusnya ada peluang yang tersembunyi di area ini. Ayo pergi. Jun Changqiao bangkit dan berkata, ayo kita temukan. Zhang San berkata dengan ekspresi serius, meskipun ini adalah tempat yang menguntungkan, itu dikelilingi oleh tempat-tempat berbahaya. Saya khawatir tidak mudah untuk masuk. Kekayaan datang dari bahaya. Sejak dia ada di sini, Jun Changqiao tidak punya alasan untuk mundur. Apalagi ada tugas legendaris. Dia harus menyelesaikannya dan mendapatkan harta karun itu. Docs Leftover bahkan mulai menantikan misi semacam ini yang sepertinya berada di atas level epic dan main storyline. Hadiah besar apa yang akan dia dapatkan setelah menyelesaikannya? Apakah dia akan langsung menerobos ke puncak Divine Vision Realm dan membunuh Kaisar Iblis Surgawi? Ada poin yang lebih penting. Setelah tugas selesai, dia bukan satu-satunya yang akan mendapat manfaat. Jika pikirannya bahkan lebih berani, akankah seluruh sekte menerobos ke alam penglihatan surgawi dan memasuki tanah kehidupan kekal? Sistem berkata, jika seperti yang dipikirkan tuan rumah, maka itu adalah akhirnya. Semua orang mengikuti medan dan menuju ke tempat yang menguntungkan. Zhang San telah mempelajari peta sepanjang waktu. Setelah berjalan sekitar 1 jam, dia buru-buru berhenti dan berkata, jika saya tidak salah, langit berbintang di depan adalah tempat bahaya besar pertama. Berdengung. Pada saat ini, ruang di depan mereka bergetar dan secara bertahap merobek celah ruang. Ratapan dan lolongan hantu datang dari celah, dan kemudian mereka melihat makhluk seperti hantu bergegas keluar. Mata mereka berkedip dengan cahaya biru, dan tangan mereka mengumpulkan energi biru, terlihat sangat ganas. Jika kamu ingin mendapatkan harta karun itu, kamu harus melewati ini dulu. Tubuh hantu biru besar perlahan muncul, seolah-olah itu adalah pemimpin kelompok hantu. Oh, Jun Changqiao menundukkan kepalanya, menyeka api, menyalakan cerutu di mulutnya, lalu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan cincin asap, berkata, terserah kamu. Desir, Gu Zhaoxi dan eselon atas lainnya, serta Li Qingyang dan murid inti lainnya, terbang ke depan dari belakangnya. Semua jenis seni bela diri dan efek khusus meletus, membunuh sekelompok hantu yang seperti gelombang. Pada saat ini, pertempuran penjara bawah tanah jurang dimulai. Jika Anda ingin tahu apa yang akan terjadi, dengarkan bab selanjutnya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Cari novel. Sekte terkuat MTL Chapter 1978 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 3 Maret tahun 2023 LEAVEACOMMENT. Previews. Semua chapter. Next. A plus A dark mode, of perbaikan kata. Jumlah roh yang muncul cukup besar, dan mereka membutuhkan semua orang di sekte sepanjang masa untuk bekerja sama menyingkirkan mereka. Jun Changqiao tidak bergerak. Menurutnya, karena misi membutuhkan partisipasi seluruh sekte, setiap orang harus berkontribusi. Dia tidak khawatir tidak dapat memenuhi persyaratan misi,
Tetapi dia khawatir para murid yang tidak berpartisipasi tidak akan bisa mendapatkan hadiah setelah misi selesai. Karena mereka berada di jurang keputusasaan dan memiliki misi legendaris, mereka harus memberi manfaat kepada semua orang. Membunuh. Zhong Yi melompat ke atas kudanya dan maju bersama timnya. Sebagai pemimpin tim garda depan, dia pasti akan memimpin dalam pertempuran seperti itu. Swoosh! Pedang panjang memotong kekosongan yang sunyi, dan aura pedang itu seperti pelangi yang menembus matahari, langsung membunuh puluhan roh di depannya. Oh! Tangisan dan lolongan hantu terdengar saat roh-roh itu menerkam dari kedua sisi. Zhong Yi tidak mengelak dan menyerang ke depan dengan pedangnya karena dia tahu bahwa akan ada bala bantuan dari sekte di belakangnya. Seperti yang diharapkan, Li Tiantian terbang sambil diserang dari kedua sisi. Dia mengangkat senapan snipernya dengan tangan kanannya dan meletakkannya di lengan kirinya. Bahkan tanpa membidik, dia menarik pelatuknya. Bang! 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 Peluru ditembakkan dan terbang melewati bahu Zhong Yi, secara akurat mengenai dahi roh dan mengubahnya menjadi bubuk. Sangat akurat. Li Tiantian sedikit sombong. Di masa lalu, orang ini biasa menembak bangsanya sendiri di benua bintang jatuh. Sekarang dia memiliki mentalitas yang lebih stabil dan keterampilan menembak yang lebih baik, dia pasti akan aman dari belakang sektenya. Pada saat ini, lebih dari 10 hantu muncul di dekatnya. Mereka mengumpulkan energi aneh di tangan mereka dan menekannya tanpa penjelasan apapun. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh Li Tiantian, mereka hancur berkeping-keping. Viper yang menyimpan Overlord Spear-nya dan berkata dengan wajah datar, sudah berapa kali kukatakan padamu. Saat kita beraksi, kita tidak bisa diganggu. Saat Balai Gerimis pertama kali didirikan, ia diangkat sebagai instruktur. Li Tiantian termasuk di antara anggota gelombang pertama yang dia latih. Dia telah melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah, dan hubungan mereka dapat digambarkan sebagai hubungan seorang guru dan seorang teman. Dia masih ingat, ketika mereka pergi untuk melenyapkan Black Eagle Hall, Li Tiantian mengikuti rekan-rekan muridnya untuk berperang. Tidak hanya penampilannya yang buruk, tetapi dia juga hampir membuat Viper terbunuh. Setelah kejadian itu, mentalitasnya berubah, dan dia mulai bekerja keras untuk mengatasi kekurangan dan rasa takut di hatinya. Pada akhirnya, dia menjadi anggota Drizzle Hall yang luar biasa dan penggemar fotografi. Wosh! Tiba-tiba, Li Tiantian menggeser tubuhnya dan menembak kedua hantu itu. Dia menyeringai dan berkata, "Saudara ular, kamu juga terganggu." Petik 2, petik 2. Viper memutar matanya ke arahnya dan menyerang dengan Overlord Spear-nya. Li Tiantian dengan cepat mengisi ulang dan mengikuti dari belakang. Saat dia bergerak, dia sering menembak, membunuh roh di kejauhan satu persatu. Pemandangan seperti ini yang mengandalkan senjata api untuk membunuh dari jauh benar-benar tidak menyenangkan secara estetika. Oleh karena itu, kamera berbalik dan mengunci murid perempuan Ling Yuanshui. Meskipun dia telah bergabung dengan sekte sepanjang masa selama beberapa dekade, penampilannya tidak banyak berubah. Dia bahkan terlihat lemah dan rapuh. Ling Yuanshui mengikuti murid-muridnya dan bergegas maju dengan sangat cepat. Dia segera dikelilingi oleh puluhan hantu. Untuk seorang wanita yang lemah terjebak di kamp musuh, itu pasti akan membuat murid-muridnya khawatir. Tetapi kenyataannya adalah setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri, membunuh bangsanya sendiri. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan mengingatnya. Lusinan hantu mengeluarkan teriakan aneh dan bergegas maju. Melihat ini, Ling Yuanshui menutup matanya dan mengumpulkan kekuatan roh sejati di tangan dan kakinya. Dia membombardir sekelilingnya dengan kecepatan kilat. Ketika dia membuka matanya, monster-monster yang menyerangnya telah runtuh menjadi kehampaan. Cepat, kejam, dan akurat. Dia mengendalikannya dengan sempurna. Luar biasa, suster muda. Li Tiantian lewat dan mengacungkan jempolnya. Ling Yuanshui, yang baru saja membunuh dengan tegas, tiba-tiba tersipu dan bahkan menutupi wajahnya karena malu. Ini adalah gadis pemalu yang mudah malu. Ketika dia berlatih di Death Valley, dia membunuh binatang serigala dengan tinjunya karena ketakutan. Mentalitasnya telah berubah. Pendeknya, jangan tertipu oleh penampilannya yang lemah dan imut. Begitu dia memasuki kondisi pertempuran, dia akan menjadi sangat galak. Li Tiantian dan Ling Yuanshui sama-sama perwakilan dari murid inti. Menggambarkan mereka sama dengan menggambarkan segalanya. Selanjutnya, kamera beralih ke murid inti. Sebagai andalan sekte, pertempuran mereka bahkan lebih kuat. Tak perlu dikatakan, Lu Qianqian, Midlaner tipe S, menggunakan nol mutlak untuk membekukan sejumlah besar hantu, mengubahnya menjadi patung es yang hidup.
Dentang, menghunus, dentang, melapisi, dentang, menghunus, melapisi, melapisi. Di bawah kendali Zhou Hong yang sering dan ekstrim, ribuan hantu beku semuanya dipotong-potong. Huf. Namun, sebagai gantinya, dia menjadi sasaran lebih banyak hantu. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat energi aneh melesat. Bum. Suara tabrakan naik satu demi satu. Zhou Hong tidak menerima kerusakan apapun karena perisai pita telah dipasang di depannya, menghalangi semua energi aneh di luar. Hus. Pada saat yang sama, Ye Xingchen berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Hantu yang mengelilingi perisai itu langsung hancur menjadi kehampaan. Kakak, Xiao Ziji bergegas dari langit berbintang dan menyimpan perisai pita. Tangan kiri dan kanannya berangsur-angsur menyatu menjadi sepasang pedang mekanis. Dia kemudian bergegas menuju area di mana para hantu paling terkonsentrasi. Dia menyerang di depan dan bertahan di belakang. Satu di depan dan satu di belakang, dia langsung menyerbu ke dalam kelompok musuh. Bum. Keduanya, yang mahir dalam serangan dan pertahanan, seperti pedang tajam yang tanpa ampun menembus garis pertahanan musuh. Sambil bekerja sama satu sama lain, mereka melakukan pertempuran terkoordinasi tingkat buku teks. Wajah Jun Changqiao dipenuhi kepuasan. Meskipun semua murid inti sangat kuat, dia lebih optimis tentang pemahaman diam-diam dari duo Midnight Snake. Ini karena hubungan mereka telah melampaui sesama murid dan telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, bahkan jika 10 prajurit alam rahasia surgawi datang, mereka tidak akan cukup untuk membunuh keduanya. Huf. Pada saat ini, ruang di kejauhan tiba-tiba bergetar. 10 hantu yang lebih besar muncul. Dari aura yang meletus, terlihat jelas bahwa mereka telah mencapai alam rahasia surgawi. Hahaha, sistem tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu pikirkan? Jun Changqiao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Namun, dia dengan cepat tertawa dan berkata, hanya alami bayi. Seperti yang diharapkan, ketika duo Midnight Snake melihat hantu yang lebih kuat muncul, mereka segera menyerang dari pasukan musuh dan berputar dari kiri dan kanan masing-masing. Mereka sepenuhnya melepaskan energi spiritual mereka untuk membunuh para hantu. Bum. Mereka maju berdampingan dan mekar ke segala arah. Dalam waktu singkat, 10 hantu alam rahasia surgawi yang baru saja muncul telah mati di tangan Ye Xingchen dan Xiao Zuiji. Mereka berdua saling memandang, dan sudut mulut mereka meringkuk menjadi senyuman. Adegan ini diperhatikan oleh Li Tiantian dan dia dengan tegas mengeluarkan kameranya untuk mengabadikannya. Sekte sepanjang masa terlalu kuat. Bahkan jika hantu terus muncul dari kehampaan, mereka masih tidak bisa melawan mereka. 10 menit kemudian, eselon atas dan murid masing-masing memblokir bagian depan celah. Mereka membunuh semua hantu yang keluar. Mereka menunggu kesempatan yang tepat. Jian Guixu dan Gu Tianxing menggelengkan kepala. Keduanya tahu kekuatan sekte sepanjang masa dengan lebih baik. Mereka sudah bisa menghadapinya dengan tenang. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika hanya ini yang mereka miliki, harta karun itu akan ada di dalam tas sekte sepanjang masa. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tercela. Bunyi dengungan. Pada saat ini, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Jun Changqiao yang sombong langsung dipindahkan ke ruang kecil. Eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa baik sendiri atau berpasangan. Hanya Jian Guixu dan Gu Tianxing yang tertinggal. Mereka berdiri terpaku di tanah seperti ayam kayu. Di mana mereka? Apa yang sedang terjadi? Setelah berurusan dengan roh, Jun Changqiao, eselon atas, dan para murid semuanya dikirim ke ruang mandiri. Jian Guixu dan Gu Tianxing tetap tinggal, yang berarti bahwa mereka hanya menargetkan sekte sepanjang masa. Baiklah, kedua saudara yang ditinggalkan itu saling memandang dan berdiri tertiup angin, bingung. Ini, Jun Changqiao, yang masih pamer beberapa saat yang lalu, melihat ke ruang kosong di sekitarnya dan mengerutkan kening. Di mana tempat ini? Alam jiwa. Tiba-tiba, suara berat terdengar di telinganya. Kixuan Senior. Jun Changqiao sangat gembira. Suara dan nada ini persis sama dengan yang dia dengar di layar. Jun Patriark. Suara berat itu terdengar lagi. Meskipun kamu dan aku bukan dari era yang sama, sepertinya kita ditakdirkan. Iya, Jun Changqiao tersenyum. Kita ditakdirkan. Tuan jahat pemakan langit terbentuk dari pikiran jahat semua makhluk hidup. Meskipun aku telah memberantasnya, selama pikiran jahat dunia masih ada, mereka akan diwarisi oleh orang lain suatu hari nanti dan terus mendatangkan malapetaka pada dunia. Sebuah suara yang dalam terdengar.
Karena itu, sebelum melangkah ke tanah kehidupan abadi, aku meninggalkan kesempatan di Abyss of Despair, menunggumu untuk mewarisinya. Jun Changqiao sangat gembira. Sebenarnya, dia datang ke sini karena 7 gulungan sisa. Dia selalu percaya bahwa harta itu ditinggalkan oleh 7 petapa mendalam, dan sekarang akhirnya dikonfirmasi. Mendesah. Dia memang sangat bosan di kehidupan sebelumnya. Sistem meraung, bisakah kau berhenti bermimpi? The Heaven Devouring Evil Lord memiliki manual rahasia jahat yang disebut teknik transformasi iblis pemakan surga. Jika itu dipahami oleh orang lain, itu akan menjadi bencana yang akan menghancurkan alam semesta. Seseorang telah memahaminya. Apakah begitu? 7 petapa mendalam merenung sejenak dan berkata, itu telah berkembang ke tahap yang tidak dapat diubah. Bisakah kesempatan yang ditinggalkan oleh senior menyelesaikan bencana? Iya, Jun Changqiao sangat gembira. Namun, Seven Profound Sage berkata perlahan, harganya sangat tinggi. Berapa harga? Korbankan dirimu dan binasa bersama iblis jahat yang membahayakan dunia. Kalimat ini sangat serius, dan itu sama sekali bukan lelucon. Jun Changqiao mengerutkan kening. Sebenarnya, dengan keberuntungan yang menantang surga Patriark Jun, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melangkah ke tanah kehidupan abadi. Pilihan ada di tanganmu. Apakah tidak ada cara lain? Itu saja. Jika aku memilih untuk menghindari ini, apakah aku akan dikirim keluar dari Abyss of Despair? Jun Changqiao bertanya. Kesempatan ini disiapkan untuk mereka yang bersedia mengorbankan diri mereka sendiri. Jika kamu tidak memiliki tekad untuk mengorbankan dirimu sendiri, kamu secara alami akan dikirim. Petik 2, petik 2. Bibir Jun Changqiao membentuk senyum pahit. Misi legendaris mengharuskannya memimpin sekte untuk menemukan harta karun. Jika dia memilih untuk tidak terlibat, dia akan dikirim keluar. Itu sama saja dengan gagal dalam misi. Ini terlalu kacau. Tentukan pilihanmu. Sementara Jun Changqiao berkonflik tentang apakah dia harus mengorbankan dirinya untuk kebaikan yang lebih besar atau menghindari bahaya, para murid dari sekte sepanjang masa yang telah dikirim ke berbagai daerah juga membuat pilihan mereka sendiri. Adapun pilihan apa yang akan mereka buat, mereka akan merahasiakannya dan mengungkapkannya ketika mereka mengingatnya di masa depan. Jika mereka tidak dapat mengingatnya, biarlah. Apa yang sedang terjadi? Di dunia luar, Jian Guixu dan Gu Tianxing masih dalam kebingungan. Patriark Jun dan begitu banyak murid sekte sepanjang masa tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka. Bukankah ini perlakuan tidak adil? Desir. Saat mereka merasa tertekan, ruang itu bergetar lagi. Gu Zhaoxi, Ryu Xinan, dan petinggi lainnya, serta Lu Qianqian dan murid lainnya, muncul dari udara tipis satu demi satu. Putra, Gu Tianxing buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Gu Zhaoxi menggaruk kepalanya dan berkata dengan kosong, aku juga tidak yakin. Aku baru saja memasuki ruang dengan linglung dan kemudian keluar dengan linglung. Tidak ada bahaya. Tidak. Petik 2, petik 2. Jian Guixu dan Gu Tianxing terdiam. Su Xiaomo melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata, di mana Patriark? Jian Guixu berkata, dia menghilang bersama kalian. Desir. Tiba-tiba, Jun Changqiao muncul dari kehampaan, mengeluarkan peta bidang bintang, dan berkata, ayo pergi. Para murid mengikuti. Jian Guixu dan Gu Tianxing saling memandang dengan cemas. Setelah Patriark Jun dan murid-murid tingkat tinggi ini masuk dan keluar, mengapa mereka merasa sedikit berbeda? Adapun apa sebenarnya yang berbeda, mereka berdua tidak bisa menentukannya, jadi mereka hanya bisa mengikuti dengan tergesa-gesa. Dalam perjalanan, mereka mencoba bertanya pada Jun Changqiao apa yang dia temukan, tetapi jawaban yang mereka terima adalah dia tidak menemukan apapun. Memang, dia tidak menemukan apapun. Dia baru saja masuk dan keluar dengan sangat cepat. Jian Guixu dan Gu Tianxing adalah rubah tua, dan bergumam di dalam hati mereka, sesuatu pasti telah terjadi. Jun Changqiao mengikuti peta dan terus maju menuju tanah keberuntungan. Karena mereka dikelilingi oleh tanah bahaya besar, mereka ditakdirkan untuk mengalami pembantaian tanpa akhir sebelum akhirnya bisa mencapai tujuan. Dan itu terlalu banyak menguji kekuatan keseluruhan dan kerja sama seluruh sekte. Mereka memiliki kekuatan dan kerja sama, jadi meski menghadapi banyak rintangan di sepanjang jalan, mereka semua takut tapi tidak dalam bahaya. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak perlu takut, dan mereka menyapu semuanya dengan cara yang menghancurkan. Petik 2, petik 2. Jian Guixu dan Gu Tianxing terdiam lagi. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya meninggal di sini, dan itu sangat putus asa, sehingga dinamai Abyss of Despair. Sekarang sekte sepanjang masa ada di sini,
itu benar-benar dapat diubah menjadi Abyss of Despair, Abyss of Incomparable Despair. Tentu saja, semakin dekat mereka ke tanah keberuntungan, semakin sulit. Terutama di tanah bahaya besar terakhir, Jun Changqiao secara pribadi memimpin seluruh sekte, dan dengan harga puluhan ribu kata, mereka nyaris mengalahkan ribuan binatang purba tingkat nubuatan yang menjaga tempat ini. Huf. Semua murid berdiri dalam kehampaan, membungkuk, dan berlutut. Mereka berkeringat deras dan terengah-engah, dan dari wajah mereka yang sedikit pucat, mereka pasti telah menghabiskan banyak energi. Yang paling menderita adalah Xiao Zui. Mesia yang diaktifkan oleh efek khusus teks sudah berlubang dan rusak. Kakak Xiao, terima kasih. Banyak murid terengah-engah dan menatapnya dengan rasa terima kasih. Kekuatan keseluruhan murid sekte dalam dan luar biasa ini pasti tidak cukup di depan ahli tingkat nubuatan, dan kemenangan terakhir adalah semua karena perlindungan perhatian Xiao Ziji. Gelar tank nomor 1 di Sect of All Times memang pantas. Inilah yang harus saya lakukan. Xiao Ziji telah menghabiskan terlalu banyak energi, jadi setelah mengatakan ini, dia sedikit gemetar. Jun Changqiao berkata, beristirahatlah di sini. Swoosh! Para eselon atas dan murid duduk bersila dalam kehampaan, mengedarkan berbagai teknik kultivasi mental untuk memulihkan energi mereka dan menyesuaikan keadaan lemah mereka. Setelah sekitar 2 jam, kondisi semua orang berangsur pulih. Ayo pergi. Jun Changqiao memimpin mereka maju. Karena tidak ada lagi tanah bahaya besar yang menghalangi mereka, perjalanan mereka lancar, dan akhirnya mereka melangkah ke tanah keberuntungan yang ditandai di peta zona bintang. Tempat ini tidak sepi, dan penuh vitalitas. Sangat nyaman. Su Xiaomo dan Li Fei menyipitkan mata mereka, dan meridian serta daging mereka yang sakit akibat pertempuran secara bertahap pulih. Jun Changqiao tidak mengalami perasaan melayang terlalu banyak, dan dia melepaskan indera spiritualnya tanpa menahan diri untuk mencari harta karun di tanah keberuntungan. Kepala keluarga, Li Qingyang menunjuk dan berkata dengan heran, apa itu? Jun Changqiao buru-buru melihat ke atas dan melihat bahwa di area yang tampaknya tak berujung di depan, ada sebidang tanah terapung, dan di atasnya ada pohon yang menjulang tinggi dengan dahan dan dedaunan yang rimbun. Itu dikelilingi oleh kilau yang mewakili vitalitas, dan memancarkan aura suci. Apa itu? Jian Guixu dan Gu Tianxing juga menyadarinya, tapi dari ekspresi mereka, mereka jelas tidak tahu apa itu. Tak satu pun dari mereka yang tahu, kecuali He Wudi. Apalagi ketika dia melihat pohon yang penuh vitalitas, otot wajahnya langsung menegang, dan dia berkata dengan tak percaya, pohon asal semesta. Kakak, pada saat ini, ruang di belakang pohon yang menjulang tinggi berangsur-angsur terdistorsi dan membentuk jalur berwarna pelangi, dan di ujung jalan, sebuah pintu batu besar perlahan muncul, dengan kata-kata kompleks terukir di atasnya, misterius dan sakral. Jalan kehidupan kekal, itu adalah pintu batu besar lainnya. Ini adalah ketiga kalinya Jun Changqiao melihatnya. Interval di antaranya tidak lama, dan frekuensinya bahkan agak sering. Pintu bukanlah tujuan utama. Pohon itu, pohon asal yang baru saja diteriakkan oleh He Wudi. Sebuah pesawat memiliki asal-usul. Menurut arti harafiahnya, dapatkah pohon itu melambangkan asal-usul alam semesta? Dia menebak dengan benar, sebuah pesawat lahir dari asalnya. Asal-usul alam semesta terkait dengan pohon yang menjulang tinggi dan semarak ini. Singkatnya, ada pohon ini terlebih dahulu, lalu ada seluruh alam semesta, serta pesawat yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan lahir dari waktu ke waktu. Bagaimana ini mungkin? He Wudi bahkan lebih terkejut. Sejauh yang dia tahu, pohon yang mewakili asal-usul alam semesta hampir tidak mungkin dilihat oleh orang biasa. Sekarang, itu telah muncul di Abyss of Despair dan disaksikan oleh begitu banyak anggota sekte. Itu tidak bisa dipercaya. Ayo pergi. Jun Changqiao berkata, ayo pergi. Jian Guixu berkata dengan hati-hati, apakah itu berbahaya? Meski dia bilang begitu, kakinya sudah melangkah. Kilau suci yang dikeluarkan oleh pohon yang menjulang tinggi membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah sedang mandi di angin musim semi. Mereka bahkan berpikir untuk mendekatinya. Desir, desir, Jun Changqiao memimpin dan terbang, dan para murid mengikuti di belakang. Benar saja, semakin dekat mereka dengan Tree of Origin, semakin kuat perasaan nyaman itu. Banyak murid secara bertahap memasuki ilusi yang indah. Jiwa mereka tampaknya telah menyatu menjadi lautan seni bela diri, dengan gila-gilaan menyerap pengetahuan di dalamnya untuk menutupi kekurangan mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat mereka mendekat, banyak murid memasuki alam pencarian kebenaran dari alam transformasi inti, atau dari bawah ke tengah, atau dari tengah ke atas. Bukan hanya seniman bela diri tingkat rendah yang diuntungkan,
tetapi juga para seniman bela diri tingkat tinggi, seperti Jun Changqiao. Semakin dekat dia ke Tree of Origin, semakin dia memahami arti tertentu, dan hatinya tiba-tiba tercerahkan. Mungkinkah ini harta yang ditinggalkan oleh senior Kixuan? Menginjak. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao mendarat di tanah tempat pohon yang menjulang tinggi itu ditanam. Tanahnya sangat lembut dan nyaman untuk diinjak. Eselon atas dan murid dari sekte sepanjang masa mengikuti di belakang. Mereka berdiri di tempat mereka berada dan memejamkan mata untuk merasakan seni bela diri yang mendalam di udara. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Jun Changqiao kembali sadar dan melihat ke pohon yang menjulang tinggi di depannya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, jika ditransplantasikan ke dunia abadi, semua makhluk akan mendapat manfaat darinya, bukan? Petik 2, Ekspresi Hewudi luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Patriark, cara berpikirnya terlalu dibesar-besarkan. Aura yang mengandung arti mendalam dari cara bela diri berhembus terus-menerus, dan terobosan para murid menjadi lebih cepat. Jun Changqiao pernah mengalami peningkatan mendadak sebelumnya, jadi itu bukan kejutan besar. Yang benar-benar dia pedulikan adalah bagaimana membawa pohon itu ke dunia abadi. Terus terang, dia menyukai dia dan ingin membawanya pergi. Aura yang dikeluarkan Zhang Xuan memanfaatkan misteri mendalam dari jalan bela diri. Karena Zhang Xuan telah bertemu dengan Zhang Xuan hari ini, Zhang Xuan pasti memiliki pemikirannya sendiri. Lebih-lebih lagi, itu sia-sia untuk meninggalkannya di sini. Karena itu adalah asal mula alam semesta, ia harus melakukan hal-hal yang benar dan bermanfaat bagi semua hal. Dibandingkan dengan ide berlebihan Jun Changqiao, Jian Guixu dan Gu Tianxing lebih normal. Setelah mendarat, mereka langsung menuju gerbang batu. Pohon asal semesta melepaskan makna mendalam yang agung dari cara bela diri, tetapi bagi para ahli di level mereka, manfaatnya tidak terlalu besar, jadi mereka lebih memperhatikan rahasia keabadian. Berdiri di depan gerbang, mereka meletakkan tangan mereka di atasnya dan mencoba mendorongnya hingga terbuka, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat memindahkannya 1 inci pun. Jangan buang energimu, Hewudi berkata, kamu tidak akan bisa membuka gerbangnya. Mengapa? Jian Guixu dan Gu Tianxing bertanya. Hewudi memandangi pohon yang menjulang tinggi dengan dedaunan lebat dan berkata, jika saya tidak salah, gerbang batu itu terkait dengan pohon asal. Jika Anda ingin membukanya, Anda harus mendapatkan persetujuannya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan persetujuannya? Jun Changqiao datang. Murid ini tidak tahu. Hewudi hanya bisa menebak 1 atau 2 hal. Menurutnya, pohon dan gerbang batu seharusnya sengaja ditinggalkan oleh senior Kixuan agar generasi muda memiliki kesempatan untuk memasuki tanah keabadian. Jun Changqiao berjalan menuju Tree of Origin. Pihak lain tidak bermusuhan, dia juga tidak membuat pertahanan apapun, memungkinkan dia untuk dengan mudah berhenti di depan bagasi yang tebal. Dari jarak dekat, arti mendalam dari cara bela diri bahkan lebih kuat. Mengangkat tangannya dan meletakkannya di pohon, Jun Changqiao berkata dengan suara rendah, seluruh alam semesta atas dalam bahaya. Bisakah kamu hanya melihat pesawat yang tak terhitung jumlahnya dan roh suci menjadi makanan? Bunyi dengungan, cabang-cabang bergoyang, seolah menjawab. Jun Changqiao sangat gembira dan berkata, karena kamu adalah asal mula alam semesta, kamu juga ibu dari semua makhluk hidup. Sekarang anakmu dalam masalah, bagaimana kamu bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa? Daunnya juga mulai bergoyang dengan keras. Jelas, pohon asal semesta cerdas dan dapat mendengar setiap kata yang diucapkan Jun Changqiao. Itu mudah ditangani. Aku, Jun Changqiao. Gou Sheng berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya adalah orang biasa, saya juga tahu bahwa naik turunnya alam semesta adalah tanggung jawab setiap orang. Oleh karena itu, saya tidak takut mati dan akan melawan kejahatan sampai akhir. Petik 2, Jian Guixu dan Gu Tianxing terdiam. Jika Jun Patriark biasa, tidak akan ada seorang pun di seluruh alam semesta atas. Adapun untuk memerangi kejahatan sampai akhir, keduanya setuju. Jika bukan karena dia dan sekte sepanjang masa, situasi di alam semesta atas akan menjadi lebih buruk. Nyatanya, penampilan Jun Changqiao sangat bagus. 8 orang tangan kanan Kaisar Iblis telah dibunuh olehnya sejak lama, dan sebagian besar prajurit juga tewas. Jika bukan karena pihak lain memahami teknik Devouring Heaven Transforming Demon Grid, situasinya akan sangat bagus untuk seluruh alam semesta. Tapi sekarang, pesawat-pesawat itu dilahap satu persatu, yang hanya akan memperkuat para iblis. Seorang pembaca pernah bertanya,
mengapa tidak membiarkan Jun Changqiao menyatukan pesawat-pesawat utama dan kemudian memadatkan dunia abadi yang sangat besar, sehingga Kaisar Iblis tidak dapat melahapnya. Naif. Kekanak-kanakan. Belum lagi fusi membutuhkan banyak waktu, hanya kecepatan Kaisar Iblis melahap pesawat sangat cepat. Lebih penting lagi, pihak lain akan terus tumbuh. Jika Jun Changqiao benar-benar ingin menggabungkan pesawat, itu tidak lebih dari menyelamatkan pihak lain dari masalah bola-balik. Dia bisa saja datang dan makan makanan yang sudah jadi. Pendeknya, Kaisar Iblis sangat berbahaya sekarang. Jun Changqiao hanya bisa menggantungkan harapannya pada harta yang ditinggalkan oleh 7 guru suci yang mendalam saat dia melahap pesawat. Untungnya, dia menemukannya, terutama ketika dia menemukan pohon yang menjulang tinggi yang mewakili asal mula alam semesta. Jika kamu masih peduli dengan seluruh alam semesta dan ribuan makhluk hidup, tolong integrasikan ke duniaku dan bantu aku melawan iblis itu sampai mati. Jun Changqiao berkata dengan sungguh-sungguh. Jian Guiksu dan Gu Tianxing diam-diam berkata, bagaimana Anda bisa mendapatkan persetujuannya hanya dengan mengatakannya dengan santai. Oke, aku akan membantumu. Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari pohon. Jian Guiksu dan Gu Tianxing, yang baru saja mengeluh di dalam hati mereka, sedikit tercengang saat mendengar ini. Kemudian, mereka melihat pohon menjulang yang semula berdiri di depan mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menyatu menjadi glabella Jun Changqiao. Terlalu mendadak, terlalu luar biasa. Sebelum mereka berdua sadar, gerbang batu besar di belakang mereka menghilang begitu saja. Itu hilang. He Wudi menatap Patriark dan tidak bisa tenang. Apakah dia benar-benar memasuki dunia abadi? Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya, karena momentum promosi yang sangat agung tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan pikiran untuk memasuki alam yang lebih tinggi langsung menempati dataran tinggi lautan kesadarannya. Aku akan menerobos. He Wudi benar-benar tercengang sekarang. Dia tahu seni bela dirinya dengan sangat baik. Sebelum dia mendapat kesempatan mutlak, mustahil baginya untuk menerobos dengan mudah, tetapi sekarang dia benar-benar akan membongkar misteri surga. Dia bukan satu-satunya. Li Qingyang, Su Xiaomo, Li Fei, dan murid inti lainnya juga memiliki gelombang udara promosi di tubuh mereka. Setelah menyebar dengan gila-gilaan, itu membentuk pemandangan besar. Murid dalam dan luar yang baru saja menerobos di tempat juga mendapat manfaat dan memasuki alam yang lebih tinggi. Dalam lingkungan promosi kolektif ini, Jian Guiksu dan Gu Tianxing agak tidak pada tempatnya, karena kedua bersaudara itu tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Perbedaan dalam perawatan sangat jelas. Suara mendesing. Suara mendesing. Momentum promosi semakin tinggi, dan itu mengisi tempat yang menguntungkan. Tidak lama kemudian, Li Qingyang memasuki Tianji. Su Xiaomo memasuki Tianji. Li Fei, Tian Qi, dan murid inti lainnya memasuki Tianji. Murid kuasokor seperti Li Tiantian dan Ling Yuansui memasuki Tianji setengah langkah, dan mereka benar-benar naik ke level lain. Ada juga atasan. Mereka juga mendapat manfaat. Gu Zhaoxi, Ryu Sinan, Gong Sun Hou, Bai Li Qianchou, raksasa hitam putih, Ding Xingwang, Jiang Ya, dan lainnya memasuki Tianji. Seluruh prosesnya sederhana dan keras, dan bahkan tidak masuk akal. Raja Ungu mengangkat kepalanya dan meraung. Sebagai binatang buas, itu dan anggota dari Spirit Beast Hall tidak secara langsung meningkatkan wilayah mereka, tetapi tubuh dan meridiannya tampaknya telah ditempa oleh semacam kekuatan, dan perlahan-lahan mengalami perubahan kualitatif. Meskipun sedikit menyakitkan, itu lebih menyenangkan. Jadi, Bang, Purple King tidak bisa mengendalikan emosinya dan langsung meledakkan seragam sekolahnya, memperlihatkan kulitnya. Jelas bahwa itu berubah. Setelah beberapa saat, dia dan para anggota semuanya telah selesai berevolusi, dan mereka semua meraung seperti binatang buas. Raja Ungu adalah yang paling bahagia sampai melihat Yuan Gongzi memegang pena, dan tiba-tiba berhenti. Ia kemudian memeluk kepalanya dan menangis dalam kesedihan, Wakil Patriark, dengarkan aku. Aku tidak mau mendengarkan, mengapa ada promosi kolektif yang mengerikan di sekte sepanjang masa. Alasannya sederhana, ketika Jun Changqiao mendapatkan pengakuan dari pohon asal semesta, ketika muncul dari udara tipis di dunia abadi, pemberitahuan indah terdengar di telinganya. Ding, misi legendaris selesai. Petik 2, Dunia Abadi. Tanah yang membawa pohon asal semesta muncul dari udara tipis di langit, seolah-olah itu adalah dewa. Apa itu? Para prajurit yang tinggal di sini melihatnya dan membuka mata lebar-lebar. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa di balik pohon yang menjulang tinggi, ruang secara bertahap terdistorsi untuk membentuk jalan, dan pada akhirnya, ada pintu batu yang lebih suci. Oke,
Pohon asal dan jalan kehidupan kekal keduanya ada. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Jun Chang Xiao untuk dikenali dengan mudah. Terutama tugas legendaris. Setelah perhitungan yang cermat, seluruh sekte hanya melawan beberapa hantu setelah memasuki ruang bawah tanah, dan sisanya pada dasarnya dilewati, dan kemudian diselesaikan dengan mudah. Dibandingkan dengan batas waktu dan banyak persyaratan keras dari tugas sampingan atau tugas epik, tugas legendaris ini terlalu mudah. Itu bahkan pertanyaan hadiah. Belum lagi kesederhanaan tugasnya, imbalannya juga sangat kaya. Semua murid yang berpartisipasi dalam jurang keputusasaan meningkat pesat. Murid tingkat tinggi, inti, dan bahkan kuasi inti menerobos ke alam misteri surgawi, dan ada sebanyak 50 dari mereka. Di masa lalu, hanya ada beberapa murid yang mengintip ke dalam misteri surgawi. Sekarang, ada begitu banyak murid, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Ini harus dikatakan, dalam hal curang, sekte sepanjang masa selalu kasar. Tentu saja, bukan hanya tingkat tinggi dan murid yang meningkat. Setelah Jun Chang Qiao mendengar bahwa tugas legendaris telah selesai, energi di dantiannya juga berubah secara substansial, dan alamnya mencapai tingkat teratas. Hus-wus. Setelah terobosan, dia berdiri di dunia abadi dan merasa bahwa tubuhnya penuh dengan misteri martial Dao yang lebih kuat, dan berkata, aku menjadi lebih kuat lagi. Dia sangat tenang tentang peningkatan wilayahnya. Dengan kekuatan tuan rumah saat ini, jika kamu bertemu dengan pria berambut merah yang terbunuh sebelumnya, kamu seharusnya dapat dengan mudah mengalahkannya tanpa bantuan apapun. Sistem berspekulasi. Bisakah aku bertarung dengan Kaisar Iblis Surgawi? Petik 2, petik 2. Sistem terdiam sesaat, dan berkata, itu sulit dikatakan. Sekarang Celestial Demonic Emperor telah memahami Devouring Sky dan Transforming Demon Technique, dan dengan gila-gilaan melahap dimensi, kekuatannya pasti meningkat secara bertahap. Tidak optimis tuan rumah bisa menang. Bahkan jika aku tidak bisa bertarung, aku harus bertarung. Jun Chang Qiao berkata, kalau tidak, seluruh alam semesta atas akan hancur. Mendesah. Sistem menghela nafas, tuan rumahnya benar. Desir. Jun Chang Qiao terbang dan mendarat di depan pintu batu besar. Dia meletakkan tangan kanannya di atasnya dan bertanya, bisakah saya membukanya dengan kekuatan saya saat ini? Dia tidak bisa membukanya. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, tidak ada reaksi. Mengapa Senior Kixuan menempatkan dua item ini di Abyss of Despair? Jun Chang Qiao berpikir keras. Sistem menjawab, dari apa yang saya lihat, dia pasti telah meramalkan bahwa Kaisar Tianma akan mendatangkan malapetaka di dunia, jadi dia meninggalkan pohon asal alam semesta dan gerbang kehidupan kekal di sini, menunggu perlindungan tuan rumah. Itu masuk akal. Jun Chang Qiao setuju dengan dugaan ini. Lagi pula, untuk saat ini, Kaisar Iblis Surgawi akan terus melahap pesawat. Jika dia menemukan pohon asal, itu sama saja dengan mengumumkan kematian alam semesta. Kalau begitu, mudah untuk memahami mengapa dia mudah dikenali. Semuanya, ini semua sudah diatur sebelumnya oleh Senior Kixuan, dan misi legendaris diberikan secara gratis. Karena pohon dan pintunya telah datang ke dunia abadi, aku memiliki kewajiban untuk melindungi mereka, kata Jun Chang Qiao dengan tegas. Desir, terbang ke sekte sepanjang masa, dia melambaikan tangannya dan menempatkan pohon asal tergantung di langit jauh di gunung tulang besi. Ketika pohon itu bergerak, pintunya juga ikut bergerak. Dapat dilihat bahwa keduanya terhubung. Setelah pohon asal benar-benar terintegrasi dengan bumi dunia abadi, cabang dan dedaunan yang bergoyang mulai melepaskan aura misteri seni bela diri yang lebih tinggi. Seperti yang kuharapkan, Jun Chang Qiao berkata dengan lega, mereka bisa mendapat manfaat dengan datang ke duniaku. Ini adalah keuntungan besar, karena hanya dalam beberapa hari, seluruh dunia abadi dipenuhi dengan Upanishad seni bela diri yang lebih mendalam, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dapat merasakannya. Pada saat itu, adegan peningkatan dunia bisa dilihat di mana-mana. Asal-usul beberapa bidang dunia abadi juga diperkuat dan mulai melepaskan atribut langit dan bumi yang lebih agung. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setelah pohon asal masuk, pesawat besar ini mengalami sublimasi menyeluruh, perlahan bergerak menuju kemakmuran dan kekuatan. Tidak ada yang bisa secara akurat memprediksi level apa yang akan dicapai pada akhirnya. Sekte sepanjang masa. Para murid duduk bersila di setiap gunung, dengan gila-gilaan menyerap misteri seni bela diri. Adegan serupa dapat dilihat di mana-mana di dunia. Ketika pohon asal ditransplantasikan ke dunia abadi, situasi seperti ini ditakdirkan untuk berlanjut untuk sementara waktu, dan itu ditakdirkan untuk membuat makhluk perlahan-lahan membiasakan diri dengannya, dan akhirnya mencapai titik di mana mereka tidak akan terkejut dan terkejut, menjadi terbiasa dengannya. Alam rahasia metode tak terbatas.
Jun Changqiao duduk di ruang kerja, membuka sistem store, dan berkata, kamu bisa membelinya sekarang. Tugas legendaris tidak hanya meningkatkan kekuatan seluruh sekte, tetapi juga menghadiahinya 50.000 poin reputasi, yang cukup untuk membeli alam super rahasia yang telah disimpan di kolom belanja. Apakah ada hadiah lain? Misalnya, keterampilan bela diri, kekuatan surgawi, peralatan, dan harta. Tidak, itu hanya meningkatkan kekuatan seluruh sekte dan memberinya sedikit poin reputasi. Jun Changqiao pernah membencinya di dalam hatinya. Lagi pula itu adalah tugas legendaris, dan hadiah setelah selesai sedikit terlalu sedikit. Puas, sistem berkata, seluruh sekte akan ditingkatkan oleh alam besar, dan petinggi serta murid yang terjebak di setengah langkah akan menerobos ke alam rahasia surgawi tanpa kesempatan, yang merupakan hadiah besar. Itu benar, Jun Changqiao berkata, saya sedikit serakah. Gu Zhaoxi, Ryu Xinan, dan yang lainnya telah mencapai alam rahasia surgawi setengah langkah. Jika mereka ingin naik ke level berikutnya, kultivasi saja tidak cukup. Mereka juga perlu menemukan peluang, seperti Ye Xingchen yang memahami misteri reinkarnasi tanpa batas, atau Ye Xingchen yang mengorbankan dirinya demi kebenaran. Yang pasti, tanpa persyaratan khusus, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menerobos ke alam rahasia surgawi. Sekarang tugas legendaris itu sendiri telah membantu begitu banyak orang menerobos, itu adalah kesempatan besar. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 20.000 poin reputasi dan memperoleh realem super rahasia metode tak terbatas X1, yang telah dipindahkan ke cincin luar angkasa. Petik 2. Ding, poin reputasi sekte, 32.000. Petik 2. Gou Sheng tersenyum. Jarang dia masih memiliki 30.000 poin reputasi. Jika sebelumnya, selama dia membeli sesuatu, dia akan menjadi orang miskin. Suara mendesing. Pikiran spiritualnya memasuki Space Ring, dan dia dengan terampil mengambil manual untuk mempelajarinya. Alam rahasia metode tak terbatas, seperti namanya, adalah alam rahasia yang berisi banyak seni bela diri dan kemampuan mistik. Anggota sekte sepanjang masa manapun, terlepas dari posisi atau status, dapat masuk sesuka hati dan memilih seni bela diri apapun yang mereka sukai. F***, Jun Changqiao menutup manualnya dan berkata, benda ini datang agak terlambat. Sepanjang pengembangan sekte sepanjang masa, ada paviliun alkimia, paviliun penempaan, dan banyak fasilitas lainnya dengan fungsi berbeda. Satu-satunya hal yang hilang adalah ini. Tentu saja, paviliun seni bela diri juga memilikinya. Namun, kebanyakan dari mereka dijarah dari tempat lain dan dibangun oleh Jun Changqiao sendiri. Seni bela diri seperti Heaven Crossing Palm Print hanyalah hadiah dari menyelesaikan misi. Alam rahasia metode tak terbatas berisi semua jenis seni bela diri dan kemampuan mistik, yang mudah diakses olehnya dan murid-muridnya. Situasi dan sifatnya berbeda. Gunung belakang. Jun Changqiao berjalan seperti biasa dan mengatur alam rahasia metode tak terbatas. Murid-murid yang bersiap untuk pergi ke menara pelatihan dan fasilitas lain untuk berkultivasi melihat ini dan berkerumun. Tidak perlu bertanya, Patriark pasti telah mengeluarkan sesuatu yang menentang surga lagi. Alam rahasia 10.000 seni tidak besar, seperti gua kecil. Tembok di sekitarnya diukir menjadi kisi-kisi, dan ada banyak buku yang ditumpuk di dalamnya. Itu benar, mereka semua adalah seni bela diri dan kekuatan gaib. Jun Changqiao masuk, dan hal pertama yang dilihatnya adalah 8 kata yang terukir di dinding pada akhirnya, ribuan teknik Dao, semuanya ada di dalamnya. Itu berarti ada ribuan seni bela diri di dunia rahasia. Apakah itu harus dibesar-besarkan? Kesadaran Jun Changqiao menyebar, dan setelah perhitungan kasar, dia menyadari bahwa memang ada ribuan buku yang disimpan di gua kecil itu, jadi dia berseru, luar biasa. Tepatnya, ranah rahasia ini lebih seperti perpustakaan profesional. Kelas super, itu juga baru dibeli. Gou Sheng yakin bahwa buku-buku yang dapat ditempatkan di dalamnya pasti pada tingkat menghancurkan langit dan bumi. Desir, dia dengan santai mengeluarkan sebuah buku dari kisi-kisi, dan melihat kata-kata, teknik Dao keruntuhan kolosal, tertulis di atasnya, memancarkan aura yang kuat dan ganas. Melihat kata-katanya seperti melihat orangnya. Kekuatan seniman bela diri yang menulis 4 kata ini pasti luar biasa. Jun Changqiao segera membuka halaman pertama, dan setelah membaca catatan dengan cermat, dia terkejut. Ini adalah teknik Dao yang sangat mendominasi. Jika diolah secara ekstrim, tidak hanya bisa menghancurkan kehampaan, tapi juga bisa menghancurkan seluruh alam semesta. Itu tidak mungkin, kan? Jun Changqiao memiliki sedikit keraguan. Dengan tingkat alam rahasia surgawi tingkat atas saat ini, menghancurkan sebuah pesawat adalah sepotong kue,
tetapi untuk mengguncang seluruh alam semesta, itu agak tidak realistis. Meletakkan teknik Dao keruntuhan kolosal, Jun Changqiao mengambil sebuah buku berjudul, Teknik Dao Penghancur Surga. Pengantarnya masih cukup kuat, dan mereka yang menguasainya bisa menghancurkan 9 langit dengan satu telapak tangan. Baiklah, mereka semua sangat ganas. Jun Changqiao terus membaca buku-buku lain, seperti Dao of Stars dan Dao of Realmless. Meskipun namanya berbeda, efeknya serupa. Mereka mampu menghancurkan langit dan bumi atau menghancurkan alam semesta. Mereka sangat menakutkan. Jika aku bisa menguasai semuanya, Gou Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah aku tidak akan terkalahkan? Sistem menuangkan air dingin padanya tepat waktu, saya khawatir dengan pemahaman tuan rumah, dia mungkin tidak dapat memahaminya selama sisa hidupnya. Jun Changqiao berkata, apakah aku seburuk itu di matamu? Terus terang, sistem berkata, tanpa bantuan saya, tuan rumah adalah sampah. Kata-katanya sangat tajam. Jun Changqiao berkata dengan tidak setuju, apakah saya bangga? Sistem langsung dikalahkan oleh kata-katanya dan mendesah dengan emosi. Orang tak tahu malu memang tak terkalahkan. Baiklah, kemarahan Jun Changqiao berkobar saat dia berkata, kamu pikir aku tidak bisa melakukannya? Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku berkultivasi. Dengan mengatakan itu, dia menyimpan seni Dao runtuh luar biasa ke dalam cincin spasialnya. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil beberapa buku lagi dan kembangkan bersama, eject system. Jun Changqiao mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Aku mengerti prinsip ini. Dia tidak serakah dan memilih satu. Tidak ada batasan di alam rahasia, dan seseorang dapat masuk dan keluar sesuka hati. Nyatanya, dia tidak perlu mengeluarkan beberapa buku lagi. Dia melangkah keluar dari alam rahasia 10.000 seni. Kalian semua, setelah keluar, Jun Changqiao memandangi calon murid dan berkata, kamu bisa masuk dan mengalaminya sekarang. Iya, semua orang dengan bersemangat memasuki alam rahasia 10.000 seni. Ketika mereka melihat bahwa kisi-kisi di dinding sekitarnya dipenuhi dengan tumpukan manual rahasia seni bela diri, mereka berseru serempak, begitu banyak teknik seni bela diri. Apa yang kamu tunggu? Su Xiaomo mengangkat suaranya dan berkata, cepat dan pilih. Semua orang segera mengambil tindakan. Para murid tidak memilih dengan santai. Sebaliknya, mereka berdiri di depan setiap dinding batu dan membaca dengan cermat untuk memilih yang cocok untuk mereka. Sebagai contoh, Li Qingyang, karena dia memiliki Thunder Fisik dan Thunder Spiritual Seed, dia lebih condong ke arah Thunder Dao Art. Menurut pengantar, setelah mengolahnya ke tingkat tertentu, dia bisa memanggil ribuan petir dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Sama seperti semua orang dengan serius memilih seni Dao yang cocok untuk diri mereka sendiri, tidak ada yang memperhatikan He Wudi yang berdiri di depan tembok dengan linglung. Orang ini benar-benar tercengang. Bahkan tangannya gemetar hebat. Mustahil. Setelah beberapa saat, He Wudi kembali sadar dan berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Mustahil. Petik 2. Dia berasal dari tanah kehidupan kekal dan telah mengembangkan banyak seni bela diri tingkat tinggi. Secara khusus, dia tahu bahwa di dunia itu, ada banyak kekuatan magis yang tak terduga. Untuk membedakannya dari yang biasa, mereka didefinisikan sebagai seni Dao. Itu benar, seni Dao ini adalah yang tertulis di buku. He Wudi cukup beruntung mendapatkan sebuah buku berjudul Body Rotation Dao Art. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia hampir tidak memahami permukaannya. Belakangan, karena buku sisa itu menghilang, ia diburu oleh berbagai pakar. Dalam keputusasaan, dia terpaksa melarikan diri dari tanah kehidupan kekal. Pada akhirnya, dia bisa mendarat dengan aman di benua bintang jatuh karena seni Dao ini. Orang-orang dari tanah kehidupan kekal tidak bisa dan tidak diperbolehkan turun karena akan merusak keseimbangan langit dan bumi. Dalam keadaan normal, He Wudi harus menanggung hukuman surga jika dia memaksakan diri untuk turun. Apalagi saat melewati penghalang, gesekan dan tekanan akan menyebabkan kultivasinya turun hingga jiwa dan raganya hancur. Pendeknya, setiap seniman bela diri yang turun harus melalui situasi kematian tertentu. Dan karena He Wudi mengembangkan seni Dao rotasi tubuh, dia berhasil mendarat di benua bintang jatuh. Meski levelnya turun menjadi 0, ia berhasil mempertahankan jiwa dan raganya. Setiap kali dia mengingat adegan dari waktu itu, dia akan selalu berkeringat dingin karena terkejut, dan dia bersukacita bahwa dia telah memperoleh seni Dao ini melalui kerja keras dan keberuntungan karma selama bertahun-tahun. Kalau tidak, dia sudah lama terkubur. Mengapa itu harus digambarkan sebagai tahun kerja keras dan keberuntungan? Karena seni Dao unik di tanah kehidupan abadi.
Tanpa latar belakang dan identitas yang kuat, hampir tidak ada cara untuk mendapatkannya. He Wudi tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Dia hidup seperti tubuh transparan. Bahkan ketika dia mencapai level orang suci, dia hanya memiliki satu. Itu sudah jelas betapa berharganya. Dan sekarang, ada ribuan seni Dao di depannya. Pantas saja He Wudi kaget. Jika itu adalah seorang seniman bela diri dari tanah kehidupan abadi yang tidak memiliki banyak kontak dengan sekte sepanjang masa, mata mereka akan keluar. Adik laki-laki He, Li Qingyang berjalan mendekat dan menyenggolnya dengan bahunya, berkata, jangan linglung. Cepat dan pilih satu. Aduh, He Wudi dengan cepat sadar kembali. Dia menekan kegembiraan di hatinya dan mulai memilih seni Dao yang mempesona. Dia meratap di dalam hatinya, jika langit memberi saya kesempatan lagi, saya akan tetap memilih untuk turun dengan paksa hanya untuk memasuki sekte sepanjang masa dan menjadi murid terakhir mereka. Aku akan memilih yang ini. Di kejauhan, Li Fei memilih seni Dao. Dari ekspresi dan kata-katanya, dia tampak bingung memilih satu secara acak karena terlalu banyak buku. Mendesah. He Wudi menggelengkan kepalanya dan berpikir, saya tidak tahu betapa beruntungnya saya. Murid sekte tersebut belum pernah tinggal di tanah kehidupan kekal sebelumnya. Bahkan jika mereka tahu bahwa seni Dao di alam rahasia itu luar biasa, mereka tidak terlalu memikirkannya. Dia berbeda. Dia sangat memahami bahwa jika dia memahami seni Dao, dia dapat memantapkan dirinya di dunia. Di masa lalu, memperoleh seni Dao adalah sebuah kemewahan. Sekarang, itu ada di mana-mana. Hal itu membuat He Wudi heboh. Dia bahkan mulai membayangkan bahwa jika dia memahami beberapa seni Dao dan kembali ke tanah kehidupan kekal, tidakkah dia dapat mendirikan sektenya sendiri? Bukankah dia bisa mendominasi suatu wilayah? Ayo, mari bersenang-senang. Lagi pula, ada banyak waktu, para murid yang sedang memilih seni Dao tiba-tiba mendengar nyanyian itu dan menoleh untuk melihat. Mereka melihat adik laki-laki He memegang sebuah buku di satu tangan dan memutar tubuhnya di depan dinding dengan tangan dan kakinya. Ekspresi dan penampilannya sangat menyebalkan. Tanda pisah. PS, saya belum memutuskan apakah akan menulis tentang tanah kehidupan kekal. Mungkin aku akan menyelesaikannya setelah Kaisar Iblis ditangani. Namun, saya masih perlu meletakkan dasar. Jika saya terus menulis, maka keberadaan alam rahasia seni 10.000 akan memberi Gou Sheng dan murid-muridnya modal untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di peta berikutnya. Eselon atas dan murid memilih teknik yang cocok untuk diri mereka sendiri di alam tersembunyi 10.000 metode dan pergi dengan gembira. Terutama He Wudi, dia sangat bersemangat sehingga dia menari di tempat. Namun, Jun Changqiao masih sedikit tidak puas. Lagi pula, sekte sepanjang masa memiliki lebih dari 100.000 murid, dan tidak mungkin setiap orang memiliki teknik di alam tersembunyi. Memikirkannya, itu masuk akal. Sistem meludahi wajahnya, mengatakan, seorang pria yang tidak pernah puas seperti ular yang mencoba menelan gajah. Dari sudut pandang He Wudi, kita tahu bahwa suatu teknik adalah seni bela diri surgawi yang sangat canggih, sangat berharga di tanah kehidupan kekal. Inilah masalahnya. Apakah mudah untuk mengolah teknik ini? Jun Changqiao duduk di ruang belajar dan membuka tekniknya, dengan hati-hati membaca nyanyian yang direkam sampai dia menghafal semuanya, tetapi kesimpulannya adalah dia tidak memahaminya sama sekali, jadi dia putus asa, agak sulit. Lebih dari sulit. Ini sama sulitnya dengan naik ke langit. He Wudi, yang memiliki pengalaman dalam hal ini, memasuki alam tersembunyi ruang waktu setelah memperoleh teknik yang cocok untuk dirinya sendiri, tetapi masih tidak dapat memahaminya selama beberapa hari. Mengenai hal ini, dia mengungkapkan pemahamannya, karena butuh waktu hampir 1000 tahun untuk memahami permukaan teknik transformasi tubuh. Menyerah. Sistem berkata, ayo gunakan cheat saja. Jun Changqiao sangat gelisah sehingga dia segera mengatur urusan sekte, lalu memasuki alam tersembunyi ruang waktu untuk memahami tekniknya. Dari kelihatannya, dia tidak berencana untuk keluar sampai dia memahami sesuatu. Li Qingyang dan yang lainnya melihat ini dan berkata dengan serius, Patriark serius. Ya, Jun Changqiao serius. Untuk membuktikan bahwa dia bisa memahami teknik mendalam tanpa mengandalkan cheat. Tapi kenyataannya kejam, di bawah percepatan alam tersembunyi ruang waktu, dia belajar selama hampir setengah tahun tanpa hasil. Hal yang paling tragis adalah dia tidak mendapatkan apa-apa dari teknik tersebut, dan kehilangan banyak rambut. Pada tingkat ini, jika dia terus mempelajarinya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat memahaminya, tetapi kerontokannya pasti akan muncul kembali. Lupakan. Jun Changqiao berdiri, saya masih harus memikirkan cara untuk menghadapi Kaisar Tianma, bagaimana saya bisa membuang waktu untuk teknik ini.
Sistem berkata, tidak berarti tidak, jangan memberi diri Anda jalan keluar. Jun Changqiao mengabaikannya, meninggalkan alam tersembunyi ruang waktu, dan pergi ke aula gerimis untuk bertanya tentang dunia luar. Itu tidak optimis. Li Luoqiu berkata, menurut informasi yang kami terima, lebih dari 30 pesawat telah menghilang begitu saja. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengerutkan alisnya. Hanya beberapa bulan sejak hilangnya pesawat pertama hingga dia keluar dari Abyss of Despair. Pria itu melahap pesawat terlalu cepat. Jun Patriark, Jian Guixu berkata, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya melihat Kaisar Iblis menyakiti rakyat jelata. Tidak buruk. Jun Changqiao mengangguk. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Lewati perintahnya. Beritahu semua pesawat utama untuk pergi secepat mungkin. Hanya ini yang bisa dilakukan Jun Changqiao saat ini, dan yang paling bisa dia lakukan adalah membuat makhluk hidup meninggalkan rumah mereka. Tidak ada jalan lain. Dengan kecepatan Kaisar Iblis Surgawi, jika mereka tidak dapat menghentikannya secara langsung, mereka hanya dapat memilih untuk berlindung terlebih dahulu. Jian Guixu berkata, saya khawatir beberapa orang tidak akan pergi, atau tidak dapat pergi tepat waktu. Beberapa orang tidak pergi karena mereka terikat pada rumah mereka, dan bahkan memilih untuk hidup dan mati bersama mereka. Mereka yang tidak bisa pergi tepat waktu adalah karena kecepatan Kaisar Iblis Surgawi terlalu cepat. Begitu sebuah pesawat dikunci, hampir tidak mungkin untuk melewati hari berikutnya. Kamu harus pergi bahkan jika kamu tidak mau. Jun Changqiao berkata dengan ekspresi serius, beritahu Arai Hall untuk mengaktifkan susunan proyeksi. Saya ingin memberitahu mereka keseriusan situasinya. Iya, berdengung. Di bidang utama alam semesta atas, langit kota-kota besar bergetar, dan secara bertahap, batas formasi susunan seperti cermin terbentuk. Itu di sini lagi. Melihat ini, ekspresi semua orang runtuh. Sebelumnya, mereka mengandalkan batas formasi susunan ini untuk melihat bagaimana sekte sepanjang masa memukuli elit Kaisar Iblis Surgawi dengan mata kepala sendiri. Uhuk-uhuk. Setelah beberapa saat, wajah tampan Jun Changqiao muncul di layar cahaya. Dia meminta pemukulan. Aku benar-benar ingin menendangnya. Semua orang berdiskusi secara pribadi. Setiap orang. Jun Changqiao mengumpulkan emosinya dan berkata dengan ekspresi serius, pada saat ini, alam semesta atas sedang mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jika Anda ingin hidup, Anda harus membuat pilihan yang tepat. Seniman bela diri dari berbagai pesawat tidak menyangkal bahwa ada bencana. Lagi pula, Kaisar Iblis Surgawi telah mendatangkan malapetaka di alam semesta selama lebih dari 1 atau 2 hari. Namun, semua orang mengerti, jadi mengapa mereka harus mendengarkannya? Tentu saja, Jun Changqiao berkata, Anda mungkin tidak setuju dengan apa yang saya katakan, tetapi masih perlu untuk mengatakan satu hal lagi. Kaisar Iblis Surgawi telah menguasai teknik jahat yang dikembangkan oleh Dewa Jahat Pemakan Surga saat itu, dan dapat dengan mudah melahap pesawat besar. Petik 2. Heaven Devouring Evil Lord. Ekspresi semua orang berubah. Jelas bahwa mereka telah mendengarnya. Sebenarnya, ini bukan rahasia. Itu telah beredar di alam semesta atas untuk waktu yang lama. Namun, sangat sulit untuk memverifikasi hal-hal yang lebih spesifik. Itu bahkan didefinisikan sebagai legenda. Orang ini berbohong kepada kita. Melahap pesawat, bagaimana mungkin? Banyak prajurit mempertanyakan kata-kata Jun Changqiao. Dengan kata lain, jika Gou Sheng mengatakan bahwa Kaisar Iblis Surgawi dengan sembrono menyerang semua pesawat, mereka mungkin mempercayainya, tetapi melahap pesawat itu luar biasa. Tentu saja, beberapa orang mempercayainya. Karena beberapa pasukan memiliki badan intelijen mereka sendiri, mereka telah menerima berita bahwa banyak pesawat menghilang begitu saja. Awalnya, mereka cukup bingung, tapi sekarang mereka langsung mengerti. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Jun Changqiao berkata lagi, tolong kemas tasmu dan segera tinggalkan pesawatmu. Petik 2, petik 2. Semua prajurit tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, seseorang melompat keluar dan meminta semua orang untuk mengemasi tas mereka dan melarikan diri. Siapa yang akan mempercayainya? Siapa yang akan melakukannya? Mendesah. Gengsi Jun Changqiao masih belum cukup. Jika itu di alam semesta yang lebih rendah, satu kalimat sudah cukup untuk meyakinkan dunia. Jika kamu tidak punya tempat tujuan, kamu bisa datang ke dunia abadi, kata Jun Changqiao lagi. Dunia abadi tentu tidak dapat menampung begitu banyak makhluk, tetapi karena dia mengatakannya, itu berarti dia akan membantu alam semesta atas dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan makhluk itu. Sayangnya, setelah kalimat ini diucapkan, banyak prajurit yang salah paham dan mengira bahwa pria ini adalah seorang alarmis,
atau bahkan dengan sengaja mengiklankan dirinya sendiri. Apa yang kamu tunggu? Tiba-tiba, Jun Changqiao mengangkat suaranya dan berteriak, berkemas dan lari. Ayo pergi. Beberapa kekuatan di pesawat menyadari keseriusan masalah tersebut. Mereka membuat keputusan cepat untuk mengemas barang-barang berharga mereka dan pergi dengan Starry Sky Battleships. Namun, mereka tidak pergi ke dunia abadi. Sebaliknya, mereka memilih tempat lain. Selama periode ini, banyak organisasi yang berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi telah membentuk aliansi, jadi dalam menghadapi krisis, mereka pasti akan memilih untuk tetap bersama. Semua pasukan memiliki level dan peralatan, jadi mudah bagi mereka untuk meninggalkan pesawat. Namun, prajurit biasa yang tidak bisa melintasi alam semesta ditakdirkan untuk tinggal di rumah mereka dan menunggu kematian. Hal yang paling konyol adalah, banyak pesawat tidak mengenali Jun Changqiao. Mereka tidak merasakan krisis, juga tidak berencana untuk melarikan diri. Mereka masih tinggal di rumah mereka seperti biasa. Jian Guixu bisa menebak ini, jadi dia berkata, Jun Patriark, kamu telah melakukan yang terbaik. Apakah mereka hidup atau mati, terserah dewa. Dia berkata tanpa daya. Senior, Jun Changqiao bangkit dan berjalan keluar dari aula. Dengan membelakangi Jian Guixu, dia berkata, kamu bilang terserah dewa. Bagaimana jika, setelah jeda, dia berkata, aku dewa. Jian Guixu tertegun. Aku dewa, aku akan mengendalikan kehidupan makhluk-makhluk itu. Petik 2, petik 2. Jian Guixu membuka matanya lebar-lebar. Kata-kata Jun Patriark terlalu arogan. Sinyal. Jun Changqiao berkata, simpulkan pesawat berikutnya yang bisa dimakan oleh Kaisar Iblis Surgawi. Iya, sangguan Sinyal segera datang ke Starry Sky Map. Setelah analisis singkat, dia berkata, menurut pola pesawat yang menghilang, dunia roh mungkin menjadi sasaran Kaisar Iblis Surgawi. Dunia roh. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, nama yang tidak menguntungkan. Hus. Dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang keluar dari dunia abadi. Para senior dan murid menyaksikan Patriark pergi, berdoa dalam hati agar dia kembali dengan selamat. Jun Changqiao tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, tetapi mereka tahu bahwa dia akan menghentikan Kaisar Iblis Surgawi sendirian. Itu benar, Gou Sheng akan menemukan Kaisar Iblis Surgawi. Mengandalkan tugas legendaris untuk menerobos ke tingkat atas alam rahasia surgawi, dia masih tidak yakin bahwa dia dapat mengalahkan iblis, tetapi dia harus mencoba yang terbaik untuk menghentikannya dan mengulur waktu bagi makhluk-makhluk yang menyadari bahaya, untuk melarikan diri. Pada saat itu, cahaya mengalir yang terbang keluar dari dunia abadi dan bola-balik melalui alam semesta, memancarkan aura yang hebat. Di masa lalu, Jun Changqiao tidak bangun pagi tanpa manfaat. Bahkan jika dia menyelamatkan dunia berkali-kali, dia punya tujuan. Kali ini, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Dia hanya ingin melindungi dunia. Ini mungkin pertumbuhan yang dibicarakan Little Dou. Jun Patriark. Jian Guixu berteriak, benar.